Ini adalah OL shop saya, milik saya di Tokopedia. Beberapa bulan yang lalu Tokopedia sempat mengirimi keterangan bahwa harus mulai integrasi toko. Lalu mulai bulan ini dia ngasih waktu 1 bulan aja ya, atau 31 hari untuk integrasi. Pertanyaannya sekarang ada apa dengan Tokopedia? Kenapa kok begitu semangat mengajak untuk menyambungkan toko? Saya sebenarnya punya akun di TikTok Shop ya. Tapi saya tidak jualan di situ lagi. Kenapa? Karena prosesnya itu banyak masalah. Banyak masalah ya di TikTok Shop itu. Saya lebih suka jualan di Tokopedia. Tapi masalahnya ini dipaksa untuk menyambungkan akun. Nah, mari kita lihat di sini mulai 9 Juni fitur operasional pengembangan dialihkan. Nah, kita baca. Cek seputar beragam manfaat kebijakan terbaru dan seller center yang ditingkatkan. Ditingkatkan atau dipindahkan ya. Penting untuk seluruh seller Tokopedia. Untuk meningkatkan pengalaman pengoperasian toko yang lebih optimal dan efisien, seller mulai dapat melakukan semua aktivitas dan operasional toko melalui Tokopedia dan TikTok Shop Seller Center. Artinya semua operasi itu ada di situ. Kalau tidak, ya berarti di sini mungkin ada yang dikurangi. Kelola toko jadi lebih mudah dan semua bisa kamu lakukan di satu tempat tanpa perlu pindah-pindah platform. Jangan khawatir, kamu akan tetap dapat mengantar produkmu agar mengatur produkmu agar tampil di Tokopedia saja, TikTok Shop, baik Tokopedia saja atau langsung kedua-duanya. Ini malah membingungkan ya. Jadi apakah aplikasi Seller Center ini nanti dihapus ya? Jadi ini membingungkan ya. Ada tiga pengaturan ini. Maksudnya pengaturan pusat itu mau dijadikan satu atau memang pengaturan pusatnya itu ada dua atau gimana? Kemudian dengan peningkatan pengalaman pengoperasional toko yang terintegrasi dan semakin efisien, Tokopedia akan memberlakukan beberapa pembaruan penting di Tokopedia Seller. Simak infonya tanpa akhir artikel ini ya, untuk memastikan transisi yang lancar dan menghindari terganggunya pengalaman berjualan. Oh, berarti nanti mereka akan mengganggu kita ya. Tapi di mana? Di seller center Tokopedia kayaknya. Oke, kami sangat menyarankan semua seller untuk menyelesaikan integrasi toko di Tokopedia dengan TikTok Shop sebelum 9 Mei. Nah, ini sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 9 atau 10. Kemudian beberapa pembaruan berikut akan berlaku secara bertahap mulai bulan April sampai Juni di Tokopedia Seller Dashboard, sehingga kamu bisa mulai memaksimalkan pengalaman berjualan melalui Tokopedia dan TikTok Shop Seller Center, dan tentunya agar bisnis tokomu dapat tetap berjalan dengan lancar. Periode penyelesaian pesanan dan pengembalian barang atau dana efektif 9 Mei 2025. Setelah pesanan diterima oleh pembeli, tiba di tujuan, dana akan masuk ke saldo penghasilan dalam jangka waktu 6 hari kalender. Jika pembeli mengklik selesaikan pesanan, dana akan segera otomatis masuk ke seller. Waduh, ini maksudnya gimana ya? Setelah pesanan diterima oleh pembeli, ya, jadi barang sudah saya kirim dan akan masuk ke saldo penghasilan dalam waktu 6 hari kalender. Jika pembeli mengklik selesaikan pesanan, dana akan segera otomatis masuk ke seller. Berarti barang ketika sampai ke pelanggan
tapi pelanggan tidak mengklik selesaikan pesanan, artinya oh ini sudah diterima, maka dana itu akan tertahan 6 hari. Misalnya ngirim paket, karena saya di Malang ya, saya ngirim paket dari Malang ke Surabaya, misalnya butuh waktu 2 hari. Ketika paket sudah sampai, ya harusnya kan diklik, nah ini barang diterima. Ini dia tidak ngeklik, nah, itu nunggu 6 hari. Berarti berapa hari? Berarti 8 hari. 8 hari uang ngendap, ya. Ngendap dipakai sama Tokopedia, ya. Oke, kemudian periode ini juga berlaku bagi pembeli yang ingin mengajukan pengembalian barang dan atau dana apabila terdapat kendala pada barang yang diterima. Nah, maksudnya pembeli itu dikasih waktu 6 hari. Ya, dikasih waktu 6 hari. Kalau seandainya dia, wah saya mau mengembalikan barang, ya, berarti ngirim, ya, baru habis gitu dana itu juga akan kembali kalau saya sudah klik terima, baru nanti uang itu kembali ke pelanggan. Kalau belum, ya berarti uang itu tetap ketahan di Tokped, TikTok Shop. Oke, kemudian biaya gratis ongkir. Efektif 10 Juni 2025, biaya gratis ongkir akan dikenakan sebesar 6% dari nilai setiap barang, ya, setiap item unit terjual dengan nilai maksimal 40.000 untuk setiap item produk terjual. Berarti 6% dari harga produk, ya. Tapi ini belum potongan biaya-biaya, ya. 40.000 itu bisa jadi 25.000 setelah pemotongan-pemotongan itu, ya. Tapi ya tidak tahu, nanti kalian hitung sendiri, ya. Oke, kemudian ketersediaan fitur operasional di Tokopedia Seller mulai dari bulan April sampai Juni, beberapa fitur berjualan di Tokopedia akan tersedia dalam mode terbatas. Nah, di sini berarti mereka akan mengurangi, ya, tombol-tombol itu akan dibatasi. Jangan khawatir, operasional toko sepenuhnya tetap dapat dilakukan di seller center yang terintegrasi apabila seller sudah melakukan integrasi toko. Jadi kita harus integrasi, ya. Ini bahasanya bahasa orang apa ini? Nah, intinya kita akan diganggu di Tokopedia, ya. Tidak akan dibiarin tenang di Tokopedia kalau tidak integrasi dengan TikTok. Jangan khawatir karena kami telah menyediakan detail. Jadi jangan khawatir, ini diulang-ulang lagi, ya. Untuk mengakomodasi informasi fungsi dan fitur berupa yang ada di Tokopedia Seller Dashboard yang dapat kamu temukan di Tokopedia dan TikTok. Artinya ini akan dipindah ke sana yang baru terintegrasi. Nah, ini tulisannya sangat kecil, ya. Nah ini seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi Tokopedia Seller sudah tidak bisa video, live, foto, story tidak tersedia untuk digunakan. Nah, dipindah ke sini. Nah, jadi setelah sinkron baru bisa dipakai. Nah, kemudian di sini mulai berlaku 9 Mei, akun seller tidak dapat mendaftar sebagai seller baru. Ya, jadi kalau ada seller yang mau buka Tokped baru, tidak bisa. Ya, seller akan diarahkan untuk membuat akun seller center baru yang dapat mengakomodasi kedua platform sejak 11 April. Oh, jadi seller center yang versi baru, yang TikTok sama Tokopedia, itu nanti jadi satu. Nah, kalau mau daftar jadi seller, harus daftar pakai itu. Tidak bisa pakai seller centernya Tokopedia. Seller masih dapat mengedit informasi akun, profil, dan verifikasi toko. Ya, kalau mau otak-atik masih bisa. Asalkan sudah punya akun dari dulu. Kemudian untuk promosi baru seller tidak dapat dibuat. Nah, kita kalau mau promosi sekarang itu sudah tidak bisa. Masih dapat mengedit atau menonaktifkan promosi yang sudah ada. Justru menonaktifkan bisa, ya. Pengaturan akan tetap berjalan seperti yang dijadwalkan. Kemudian campaign tidak dapat bergabung ke campaign baru, tetapi campaign yang sudah berlangsung tetap valid dan dapat diedit. Gratis ongkir masih dapat
mendaftarkan toko untuk bergabung ke program gratis ongkir, kemudian homepage, rekomendasi, tren pasar, kalender event sudah tidak tersedia, berarti event-event itu sudah selesai, tidak ada lagi ya, dipindah ke TikTok. Kemudian broadcast chat ya, broadcast yang sudah dijadwalkan akan dibatalkan dan saldo akan di-refund ke saldo seller. Kemudian chat, tidak ada perubahan, seller masih dapat membalas chat dan menerima pesan baru pembeli. Kemudian logistik tidak dapat mengubah kurir secara mandiri di halaman atur pesanan. Jadi bayangkan, mau ngubah kurir sekarang sudah tidak bisa ya. Baik. Kemudian Tokopedia affiliate. Camping affiliate baru tidak dapat dibuat. Nah, tetapi camping yang ada tetap berjalan dan masih dapat diedit. Berarti sudah tidak ada aktivitas affiliate baru nanti. Detail camping sebelumnya dan riwayat data performa 30 hari terakhir masih dapat diakses. Kemudian ads ya, iklan program 1% bonus kredit untuk top up kredit top ads akan dihentikan. Tidak dapat membuat iklan baru, tidak dapat melakukan top up kredit top ad. Fitur saran Tokopedia sudah tidak tersedia mulai 30 Mei. Kemudian berlaku mulai 9 Juni. Nah, ini apa yang akan terjadi di 9 Juni nanti? Akun seller, informasi akun Tokopedia masih dapat diubah. Nah, masih bisa otak-atik. Kemudian daftar produk tidak dapat menambahkan produk baru, termasuk tambah sekaligus atau menduplikasi produk. Jadi produk yang ada itu akan tetap ada dan tidak bisa kita menambahi produk baru. Produk yang sudah ada akan tetap dapat diedit. Ya, kalau mau merubah foto atau apa masih bisa. Tidak dapat membuat diskon toko, kupon produk atau membuat broadcast chat melalui halaman atur produk. Pesanan baru di Tokopedia dapat diterima dan after sales dapat tetap berjalan. Kemudian logistik, pilihan layanan pengiriman tidak dapat mengedit pilihan pengiriman. Ya, pengaktifan atau penonaktifan. Jadi nanti kalau misalnya saya mengaktifkan JNE atau menonaktifkan JNT, nanti Tokopedia itu sudah tidak berlaku lagi. Kalau pelanggan minta JNT, ya harus saya kirim sama JNT. Ya, walaupun JNT jauh dari rumah saya. Ya, tapi mau tidak mau harus dikirim. Jadi itu sudah tidak ada pilihan logistik lagi. Ya, memang seller ini yang selalu ditekan pada produk atau toko, sehingga seller hanya dapat melihat pengaturan. Ya, jadi tidak bisa milih-milih logistik lagi kayak dulu. Aktivasi COD, seller tidak dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan COD. Jadi kalau ada pesanan masuk harus COD, harus diterima. Ya, walaupun Anda tidak mengaktifkan COD atau tidak menonaktifkan, itu sudah otomatis dari PT-nya seperti itu aturannya. Kemudian promosi, tidak dapat membuat promosi baru, tidak dapat mengedit promosi. Semua promosi yang ada dan yang akan datang di Tokopedia akan dinonaktifkan secara bertahap. Setelah proses penonaktifan selesai, seller hanya dapat melihat riwayat aktivitas promosi. Untuk kupon seller, pelanggan yang telah mengklaim kupon sebelum penonaktifkan promosi masih dapat menggunakan promosi tersebut dalam periode promosi yang berlaku. Jika integrasi toko sedang berlangsung saat penonaktifan dimulai, integrasi toko yang akan diutamakan promosi akan ditransfer di Tokopedia dan TikTok Shop Seller. Ya, jadi harus dipindah ke seller center yang baru ya, versi TikTok yang sudah diintegrasikan. Jika seller mulai mengintegrasi toko setelah penonaktifan dimulai, untuk promosi yang telah berhasil dinonaktifkan, maka promosi tersebut tidak ditransfer ke Tokopedia dan TikTok Shop Seller Center yang terintegrasi. Untuk promosi yang belum berhasil dinonaktifkan, maka promosi tersebut akan ditransfer ke Tokopedia dan TikTok Shop Seller Center yang terintegrasi. Kemudian untuk camping tidak dapat bergabung dengan camping baru
dan secara otomatis keluar dari campaign yang sedang berlangsung. Semua campaign akan kadaluarsa. Hal yang perlu dipahami, jika seller terintegrasi sebelum 9 Juni, semua campaign yang sedang berlangsung akan ditransfer ke Tokopedia dan TikTok Shop Seller Center. Jika seller terintegrasi setelah 9 Juni, tidak ada data produk campaign yang akan ditransfer ke Seller Center baru. Jadi nanti Seller Center ini istilahnya akan dikurangi ya, dikurangi fasilitasnya mulai bulan ini sampai bulan Juni nanti benar-benar akan berkurang. Kemudian untuk fitur gratis ongkir, biaya layanan gratis ongkir akan dikenakan sebesar 6% untuk setiap produk terjual dengan nilai maksimal 40.000 ya, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian masih dapat mendaftarkan toko untuk bergabung ke program gratis ongkir. Ya, masih bisa ya. Untuk keuangan, informasi rekening bank masih dapat diubah dan proses penarikan dana tetap berlangsung seperti biasa. Artinya Seller Center ini masih tetap ada ya, cuma tidak bisa terlalu aktif seperti dulu. Ya, tetap berjalan ya. Kemudian cat pelanggan tetap dapat berinteraksi dengan pembeli di Tokopedia melalui fitur chat. Kemudian dekorasi toko, dapat mengubah dekorasi toko ya. Sebenarnya ini kurang penting ya dekorasi. Kemudian performa toko, fungsi terkait performa toko dapat berjalan seperti biasa ya, tetap. Kemudian wawasan, seller akan mendapatkan pengalaman terbatas karena sebagian besar fitur tidak akan tersedia kecuali fitur di bawah ini. Pertama, ringkasan wawasan dan data live. 3. Wawasan operasional. 3. Wawasan produk. Kemudian seller perlu mendownload riwayat data mereka di wawasan pasar, wawasan promosi, wawasan pembeli, dan kunjungan sebelum 9 Juni karena data tersebut tidak akan tersedia lagi. Ya dikurangi ya, nanti dikurangi. Kemudian ini sama ya seperti aturan tadi. Kemudian untuk affiliate-nya tidak dapat membuat campaign alias affiliate baru. Campaign yang sudah ada dan yang akan datang akan dinonaktifkan. Ya, siap-siap ya. Seller harus mendaftarkan ulang produknya di Tokopedia dan TikTok Shop Affiliate Center agar dapat terus mendapatkan penjualan dari afiliasi. Detail campaign lama dan riwayat data performa 30 hari terakhir masih dapat diakses. Jadi ini akan dipindah secara bertahap ke Tokopedia dan TikTok Seller Center ya. Kemudian mulai integrasikan toko. Ini kemarin sudah saya coba ya, integrasi bolak-balik tetap gagal. Karena beda data. Setelah saya periksa di data Tokopedia, ternyata data saya sudah benar. Ketika saya periksa ke TikTok Shop ya, kemudian saya kirim informasi, ini datanya kok tidak bisa connect. Saya dulu sudah masukkan informasi sudah benar. Ternyata ketika saya cek ada kesalahan di TikTok Shop. Nah, kemudian saya perbaiki, mau saya integrasi lagi ternyata tidak bisa, tetap tidak bisa. Ya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya Tokopedia Seller Center tidak akan musnah, tetap akan ada. Cuma fitur-fiturnya sudah benar-benar banyak yang berkurang. Mau nambah produk lagi sudah tidak bisa. Kemudian mau pilih ekspedisi lagi itu sudah tidak bisa. Ya, ekspedisi otomatis mau tidak mau harus pakai itu sesuai permintaan pembeli. Free ongkir ya masih ada. Tapi data-data broadcast itu sudah tidak bisa. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Tentu orang tidak akan lama jualan di Tokopedia. Tujuannya apa seperti ini? Supaya mancing orang supaya pindah ke TikTok Shop untuk jualan di sana, ya, untuk pindah di sana. Ya. Bagaimana menurut kalian tentang sistem ini? Kalau saya sistem seperti ini, saya sebenarnya tidak setuju ya. Kalau menurut saya, karena ini membingungkan. Ya, lebih baik Tokopedia sendiri, TikTok Shop, Tokopedia sendiri. Ya, tapi ini karena digabungkan, ya tidak tahu nanti jadinya bagaimana. Ya,
Ini hanya memancing orang supaya pindah ke sistem yang baru. Dan kalau saya sendiri, saya sudah tidak fokus jualan di Tokopedia. Ya, saya fokus jualan di medsos atau secara offline aja. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Tentu tulis yang sopan aja ya. Sekian, semoga bermanfaat.